Oke, halo teman-teman. Sekarang kita masuk ke chapter 11, yaitu Statement of Cash Flow. Nah, di dalam cash flow atau arus kas, seperti yang teman-teman ketahui bahwa dalam laporan keuangan itu ada beberapa jenis. Yang pertama income statement, kemudian yang kedua laporan perubahan modal atau kalau di IFRS biasa disebut laporan laba ditahan. Kemudian laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan, sama chart, catatan atas laporan keuangan. Nah, sekarang kita bahas yang arus kasnya. Dalam arus kas, itu ada beberapa operasi, ada beberapa unsur. Ada beberapa unsur. Yang pertama, unsur keluar masuknya uang dalam sebuah operasional utama dari perusahaan itu. Misal Anda operasional utama itu menjual barang atau menjual jasa, kemudian beban-beban juga yang keluar, misal beban marketing, beban administrasi dan umum, seperti itu. Kemudian investing. Investing itu keluar masuknya uang melalui investasi perusahaan. Investasi itu dapat berupa di instrumen keuangan seperti saham, instrumen keuangan, ataupun dia investasi di bond, di obligasi, dia beli obligasi, atau di aset tetap. Nah, jadi ketika perusahaan membeli aset tetap, itu namanya investing. Oke. Kemudian financing. Financing itu dari mana saja si perusahaan itu mendapatkan uang. Nah, misal perusahaan mendapatkan uang dari pemegang saham atau dengan menerbitkan saham, atau perusahaan mendapat uang dari penerbitan obligasi. Tuh. Oke, langsung saja kita bahas contoh soal. Nah, ini saya punya contoh kasus di Frias Company. Itu ingin membuat laporan arus kas tahun 2023 berdasarkan data di bawah ini. Kita punya data comparative statement of financial position, laporan posisi keuangan yang mengkomparasi atau membandingkan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Kemudian combined statement of income and retained earning, ini tuh gabungan dari income statement, laporan laba rugi, dan laba ditahan. Jadi batasannya di sini. Ya, di sini batasannya. Kenapa digabung? Karena sama aja. Income statement itu akan menambah retained earning. Kemudian ini lagi kita punya informasi tambahan. Apalagi nih kita punya, itu aja. Oke. Nah, teman-teman perlu diketahui dulu, saya bahas sedikit. Di laporan arus kas itu ada namanya direct method. Direct method sama indirect. Apa bedanya? Ya bedanya cuman di bagian sini. Di bagian operasi. Selebihnya sama. Kalau di unsur operasional, di direct itu akan mengutamakan pada startnya itu dari penjualan. Jualan bersih. Ya, dari penjualan. Kemudian indirect itu startnya dari laba bersih. Nah, seperti itu. Kita langsung saja untuk contoh soal biar kalian paham. Untuk contoh soal kali ini saya akan memakai metode indirect. Kita coba kerjainnya ini.
Ini ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ketika saya memakai indirect, maka saya akan start dari income statement. Tapi ketika saya memakai eh, direct method, maka saya startnya dari sini, sales. Seperti itu, teman-teman. Saya hapus dulu. Oke, kita masuk yang pertama, kita input income-nya. Income, nah ini. 1638. Kemudian depreciation expense. Nah, teman-teman, ini kita masih di proses penginputan operating activities. Kenapa depreciation expense harus dikeluarin? Karena gini, kita start dari income statement. Oke, income, net income atau laba bersih. Nah, segala unsur yang ada di net income ini kan nggak semua mengenai uang kan ya. Bukan cuma uang aja, tapi ada yang di luar uang, non cash. Nah, seperti apa depresiasi? Ketika terjadi depresiasi, jurnal yang terjadi apa? Depresiasi expense, ada akumulasi. Ada cash nggak? Nggak ada. Makanya depresiasi harus dieliminasi. Cara eliminasinya seperti ketika kita hilangin depresiasi, maka net income-nya akan bertambah. Benar? Seperti itu. Jadi kita tambah depresiasinya berapa tuh? Kelihatan di sini. Kita lihat di bawah perubahan. Nah ini akumulasi penyusutan bangunan. Nah, kita depresiasinya di sini, teman-teman. Itu akumulasi penyusutan bangunan, berarti bangunan. Nah ini 43 ya. 43 400. Kemudian apa lagi nih? Ada penyusutan peralatan pastinya. Penyusutan peralatan. Nah, ini dia. Ini balance-nya, penyusutan peralatan, depreciation. Nah, ini 161. 161. Jadi kita tambah di sini 161. 161. Nah, berarti depresiasi yang harus dieliminasi ini, teman-teman. Total dari depresiasi peralatan dan bangunan. Tanah perlu nggak didepresiasi? Nggak perlu karena tanah itu nggak memiliki nilai untuk didepresiasi. Sorry, tanah itu nggak bisa didepresiasi karena nilainya setiap tahun bakalan naik terus. Gitu. Kemudian amortisasi. Nah, amortisasi juga sama nih. Amortisasi kan setiap nah apalagi trademarks. Berarti amortisasi itu kita lihat trademarksnya apakah berkurang atau bertambah. Nah, ya berkurang kan ya. Berkurang 33.600. Nah, ketika kita melakukan penyusutan amortisasi, ketika kita melakukan amortisasi terhadap trademarks, maka yang akan terjadi ialah beban amortisasi atau amortization expense pada trademarks. Gitu. Makanya ada nggak case yang berpengaruh? Nggak ada. Makanya ya, amortisasi expense-nya harus dieliminasi dengan menambahkan sih net income-nya 33.600. Oke.
Amortisasi bond premium. Amortisasi bond premium nih. Bond premiumnya kita lihat dulu, guys. Nah, ini obligasinya berkurang nih. Berkurang. Nah, teman-teman, kalau premium itu kan dia kelebihan ya. Misal nih, kita punya nilai pari bond itu 1000. Kita jual di harga pari berarti lebih dari 1000 dong. Misal 100, 1100. Makanya 100-nya ini disebut sebagai premium. Karena dia kelebihan dan setiap tahun itu harus, dan pada akhir jatuh tempo perusahaan harus membayar 1000. Nah, makanya si 100 ini harus dikurangin. Gitu. Makanya setiap tahun dia akan berkurang terus nilainya. Kurang. Gitu. Sehingga nanti 0 nih. Nah, untuk amortisasi bond premium gimana? Bond payable pada interest expense. Gitu. Nah, ini kan interest expense-nya di kredit nih. Berarti kita reverse ke debit. Nah, kalau kita reverse ke debit, berarti dia akan berkurang. Oke? Akan berkurang. Bond payable. Nah, ini 14. 14 berarti. Kemudian equity earning. Nah, equity earning itu kita lihat informasi tambahannya. Oh, berarti ini udah ya. Ini udah, kita bulatin. Other income merupakan laba investi. Nah, laba investi 49. Berarti ini tuh laba investi 49 juta. Nah, apa laba investi? Salah. Ini perusahaan A. Ini perusahaan B. Ini Frias Company aja. Frias Company. Misal nih, si Frias nanam saham di sini dengan kepemilikan lebih dari 20%. Nah, pada akhir tahun atau pada tahun tersebut si investi, Frias Company sebagai investor, karena dia yang menanamkan dana, investi adalah orang yang ditanamkan dana oleh investor. Seperti itu. Nah, teman-teman, kita sudah pelajari bahwa di atas kepemilikan di atas 20%, maka dia harus menggunakan equity method. Nah, jadi ketika si perusahaan B itu mengumumkan laba, misal labanya tahun ini 1000. Nah, maka Frias Company harus mengakui pengakuan laba tersebut. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya share investment. Atau kalau di sini itu pakai apa tuh? Kalau di sini, kalau di contoh soal itu pakai equity investment. Equity investment pada revenue from share investment. Nah, ini kan nggak ada nih. Nggak ada kas yang berkaitan antara jurnal ini. Nah, karena revenue itu bertambah di kredit, maka itu menambah income ya. Nah, karena ini menambah income, maka kita harus eliminasi. Berartinya income-nya berkurang. Sebesar berapa? Sebesar 49 juta. Ini ya, 49 juta. Sorry. Kita kasih tanda minus. Nah, berarti poin ini beres. Kemudian apa lagi? Gain on condemnation of land. Nah, itu seperti pemerintah mengambil alih tanah milik perusahaan. Tuh, otomatis ketika pemerintah mengambil alih, dia harus ada benefit dong ya yang dimiliki oleh si perusahaan. Nah, makanya
ketika si press company memberikan tanah hak tanahnya kepada pemerintah, dia harus menjurnal, mengakui berapa. Nah, kita lihat nih poin ini. Tanah senilai 147 telah diambil alih oleh pemerintah dengan menerima uang sebesar 259 dan keuntungan sebesar 112. Nah, karena di income statement, jadi teman-teman perlu ketahui bahwa operating activities itu kita ambil datanya dari income statement dan agak sedikit combine dengan laporan posisi keuangan. Tapi karena dasarnya kita net income, berarti kita harus cari nih unsur net income apa aja, unsur apa yang ada di income statement yang harus dieliminasi, seperti depresiasi, amortisasi. Intinya jurnal-jurnal yang terjadi yang membentuk si income statement itu dan tidak memengaruhi kas harus dieliminasi. Seperti ini gain gain pada saat bukan penggusuran, pengambil alihan tanah. Nah, ini dia dapat keuntungan kan 112. Nah, makanya kita eliminasi si keuntungannya. Kita 112. Seperti itu. Kemudian, loss on sale of equity. Seperti rugi dalam penjualan. Nah, di sini nih. Berapa ruginya? 21 juta. Karena ketika kita mencatat rugi, itu nggak memengaruhi kas ya. 21 juta. Berarti kita harus nambah nih. Karena ketika beban dikurangin, income-nya bertambah. Kemudian increase in deferred tax liability. Nah, data-data ini itu tuh sudah masuk ke informasi-informasi yang ada di laporan posisi keuangan. Kita lihat. Nah, ini kayak ada increase in deferred tax liability, increase in account receivable, increase in inventory, decrease in prepaid expense. Decrease itu meningkat, decrease itu berkurang. Kita lihat nih, apa aja. Kita mulai dari increase in deferred tax liability. Deferred tax liability, nah ini 42. Teman-teman, kalau mau kuncinya kalau yang bersifat liabilities, itu yang positifnya ketika dia bertambah, itu akan menambah si operating expense. Tapi ketika dia berkurang, itu juga berkurang si operating expense. Coba kita lihat. Ini 42 ya. Berarti bertambah nih 42. Utangnya bertambah. Berarti pajak tangguhan, misal nih, pajak tangguhan yang bersifat liability, dia bertambah. Kalau pajak yang harusnya kita bayar lebih, ternyata ditangguhkan sedikit, berarti kita nggak bayar apa ya? Berarti kita menghemat uang dong ya. Nah, makanya karena kita menghemat uang, bertambah nih 42 juta. Gitu. Kemudian increase in account receivable. Nah, ini aset. Kalau aset kebalikannya. Kalau asetnya bertambah, di laporan pada saat unsur operasi, dia berkurang. Dia kebalikan. Nah, nih, account receivable-nya bertambah. Nah, berarti dia berkurang nih. Kenapa? Karena contoh misal gini. Kedua. Sorry, yang berkurang. Misal, account receivable. Kita punya penjualan ya. Kita punya penjualan. Nah, di dalam penjualan ini kan ada tunai, ada yang kredit. Nah, kita kan di income statement kita hanya mengakui tunai aja. Iya kan? Karena tunai yang memiliki unsur cash di dalamnya. Kalau penjualan tunai apa? Jualan pada cash. Itu. Sedangkan kredit, ketika penjualan kredit apa? Sorry, kebalik. Cash pada penjualan. Ketika penjualan kredit apa? Piutang pada penjualan. Nggak ada yang berpengaruh kas. Ya kan? Makanya yang penjualan kredit harus dieliminasi. Gitu. Cara mengetahui berapa tingkat penjualan
berapa tingkat, eee, penjualan kreditnya, itu kita lihat di ini, laporan posisi keuangannya. Ternyata lebih nih account receivable-nya. Ya udah, berarti, total penjualan kredit pada saat penjualan itu 742, makanya total penjualan kredit itu harus dieliminasi. Nah, jadi begitu ya cara berpikirnya. Tapi kalau kalian mau gampang, cukup ingat aja kalau yang liabilities itu bertambah di kalau dia meningkat, maka akan meningkat juga di operating activities. Kalau dia berkurang, akan berkurang juga di operating activities. Tapi kalau dia aset, maka ketika dia bertambah akan berkurang di operating activities. Tapi ketika dia berkurang akan bertambah di operating activities. Itu kalau kalian mau gampang. Tapi kalau kalian mau tahu filosofinya dari mana, kayak itu tadi. Karena kita harus mengeliminasi penjualan kredit. Kemudian increase in inventory. Nah, inventory bertambah. Kalau secara filosofi kita membeli inventory bertambah berarti ada pembelian dong yang terjadi, ya kan? Nah, berarti ketika ada pembelian, income statement kita berkurang. 2, 1, apa? Nah, ini tanpa melihat apakah itu kredit atau tunai. Karena kita akan masukin juga nih non payable. Kemudian decrease in prepaid expense. Decrease. Berarti berkurang ya. Berkurang. Bertambah. Iya kan? Kalau dia berkurang di set, berarti dia bertambah di operating expense. Kenapa? Karena contohnya. Misalnya, eh berarti ini accrual ya. Ketika kita melakukan jurnal terhadap prepaid expense, apa jurnalnya? Berarti expense pada prepaid expense. Berarti kita menjurnal prepaid berapa prepaid expense yang sudah menjadi biaya gitu. Nah, berarti expense-nya bertambah, asetnya berkurang. Prepaid expense itu kan aset ya, artinya misal kita bayar di muka, coba bayar di muka. Nah, ini kan nggak ada aset ya yang berpengaruh. Nah, makanya kita harus eliminasi. Eliminasi apanya? Expense-nya. Kalau expense berkurang berarti kami harus ditambah besar 7.000, teman-teman. Kemudian increase in account payable. Increase in account payable. Nah, ini dia bertambah. Berarti sesuai hukumnya ketika dia bertambah di liabilitasnya bertambah berarti ini juga bertambah. Berapa tambahnya? 14.000. 14 juta. Kemudian increase in accrued liabilities. Nah, ini bertambah juga nih, bertambah di liabilities, tapi bertambah juga di operating. Jadi dia jalan tuh. 6 juta. Kemudian decrease in income tax payable. Nah, decrease. Nah, dia berkurang berarti hukumnya adalah berkurang juga di sini. 182. Apa? Jadi filosofinya gini tuh. Misalnya, ketika kita bayar utang, itu yang terjadi apa? Payable sama cash. Artinya ketika payable-nya berkurang, cash-nya akan berkurang. Jalankan ya. Nah, kita telah selesai untuk operating activities. Ternyata operating activities akan hasilnya mengurangi si cash-nya. Berapa pengurangannya? Sebesar 1 miliar. 1 miliar ya pengurangannya. Ternyata minus 1 miliar. Nah, sekarang kita masuk ke cash flow from investing activities. Misal nih, ternyata ada proceed from condemnation of land. Nah,
Untuk ini kita langsung menginput yang merupakan bagian dari case-nya. Misal contoh, itu kan tadi yang diambil alih ya tanahnya. Jadi proceed from condemnation, hasil yang diterima, uang yang diterima pada saat pengambil alihan tanah. Berapa tuh? Sebesar nih. Jadi kita hapus dulu biar enggak soalnya. Ini nih. Uang besar 259 juta. 259. Tambah nih. Dan purchase of equipment. Nah, kalau purchase berarti berkurang dong karena kita membeli aset. Berapa tuh? Nah, ini. 4 2. Uang kita berkurang. Kemudian sale of equipment. Sale of equipment. Kita dapat berapa nih? Nah, di sini kan informasinya cuman nilai apa ya? Harga perolehan si equipment yang berkurang, akumulasi sama gain loss-nya. Kita harus cari berapa cash yang dikeluarin ketika kita berapa cash yang diterima ketika kita menjual. Caranya seperti ini. Nah, kita patokan di jurnal. Kalau saya biasa patokan di jurnal pada saat penjualan. Nah, jurnal pada saat penjualan kan berarti kita menerima cash nih. Otomatis kemudian accumulation akan di debit. Kenapa? Karena kita harus eliminasi akumulasinya juga. Kemudian kita eliminasi harga perolehannya. Kemudian apa nih? Loss. Nah, ternyata dia loss. Loss kan di debit ya. Loss di debit. Nah, akumulasinya berapa? 35 juta. Equipmentnya berapa yang keluar? Ya, seharga 112 juta. Lossnya berapa? 21 juta. Oh, sorry. Loss itu di debit ya. Sorry. Ini keliru. Kita hapus sedikit. Loss. Cash. Lossnya berapa? 21. Berapa nih cashnya? Kita hitung 112 dikurang 35 dikurang 21. Berarti 56. 56 juta. Nah, berarti kita dapat nih yang total penerimaan pada saat penjualan equipment itu 56 juta. Berarti bertambah kan ya cashnya. Kemudian major repairs of equipment. Nah, ini kayak maintenance nih. Kayak ya pembetulan apa ya? Pembetulan si plan asetnya sebesar 154. Nah, karena dia major repair atau dia pengen ngebetulin si equipmentnya, tujuannya itu untuk menaikkan nilai si aset tetap itu. Jadi ketika ada maintenance atau betulan perbaikan atas aset tetap, itu akan menambah nilai si aset tetapnya yang dinamakan sebagai revaluasi. Tuh, makanya kita nambah nih berapa sebesar 100. Kita berkurang karena kita membayar si tukangnya buat betulin si aset tetapnya. 154 juta. Ternyata cash yang keluar, cash yang minus di investing sebesar 581 juta. Kita mulai lagi financing activities. Payment. Kita membayar dividen nih. Berapa sih dividen yang dibayar? Kita lihat di retain earning. Nah, cash dividend. Cash dividend. Jadi kita ambil yang cash dividend aja ya, karena cuma cash dividend yang mempengaruhi si cashnya. Kenapa share dividend nggak diakui, nggak dimasukin? Karena share dividend itu nggak mempengaruhi kas. Gitu. Kemudian issuance, nah menerbitkan saham nih. Kita lihat berapa saham yang diterbitkan. Issuance. Nah ini, bukan. Oh ini. Saham yang diterbitkan sebesar ini
126 tambah 1 miliar. Kenapa? Karena premium kan? Premium sama capital juga dihitung. Karena jurnalnya bakalan gini, cash pada capital ada premium 126 juta sama 1 M. Berarti si 2 ini memengaruhi si cash kan? Berapa totalnya? Nah, kita langsung input aja di sini. 126 ya, ya. Kemudian ditambah 1.890.000. Nah, ternyata kita didanai uang sebesar 2 miliar dari investor. Kemudian purchase of treasury shares. Nah, ketika kita membeli treasury, itu kan cash kita berkurang ya. Berapa treasury-nya? Kita lihat treasury-nya berapa. Oh, enggak dari sini. Jadi sini. Treasury-nya, nah ini. Nah, ini. Treasury-nya bertambah 238. Kita berkurang 238. Nah, berarti total pendanaan kita itu sebesar 1 miliar, 1,8 miliar. Nah, kemudian kita input cash awal periodenya berapa? 924. 924. Nah, ternyata ada yang kurang nih, teman-teman, karena nggak sesuai kan? 826 sama 924. Coba kita lihat apa yang kurang. Kita lihat apa yang kurang, payment. Nah, ternyata ini nih. Harusnya kita di sini negatif ya. Tadi tulisnya positif. Coba. Nah, sama. Benar kan? Ternyata kita cuma mendapat pendanaan sebesar 1,6 miliar. Sama kan? 826. Ini cash akhirnya 826 di 2023 sama dengan di cash flow 826. Nah, jadi teman-teman akan dikatakan sesuai ketika cash end period di cash flow itu sama dengan cash yang ada di laporan posisi keuangan. Seperti itu, teman-teman. Oke. Coba kita lihat turun ke bawah. Nah, ini. Makanya 826. Oh, ini ada issuance for land 840. Nah, kenapa ini ditaruh di bawah? Nah, jadi gini teman-teman. Ini berarti ada di informasi. Mana tuh? Nah, ini. Pada tahun 2003, Fresh Company membeli tanah dengan harga perolehan 840 diperoleh dengan menerbitkan utang wesel. Nah, jurnal ini bagaimana? Jurnalnya kayak gini. Plan, ada notes payable. Berapa totalnya? 840. Nah, kita investing nih. Kita investing. Ini kan tindakan investing ya. Karena kita beli tanah gitu. Berarti harusnya dia ada di sini dong. Nah, tapi karena kita beli tanahnya itu pakai notes payable, maka nggak boleh. Karena kenapa? Nggak boleh dimasukkan ke sini. Karena kenapa? Bagian ini cuman memengaruhi saja. Hanya karena dia investing dengan tidak membayar cash, tidak menggunakan cash, maka kita taruh di bawah. Sehingga cashnya nggak memengaruhi. Sehingga si transaksi ini nggak memengaruhi cash. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi tuh, tambah 2. Beban bunga. Beban bunga sama pajak. Kok ini nggak dimasukin? Ya sama aja gitu. Misal nih, beban bunga yang telah dibayarkan 126 yang telah dibayarkan. Berarti udah dibayarkan. Pajak yang telah dibayar berarti sudah dibayar. Nah, beban bunga dan pajak ini itu kan masuk di sini di net income. Benar nggak? Ya kan? Berarti beban pajak dan beban bunga itu ada unsur cashnya, sehingga di net income itu nggak usah dikurangin. Tapi ketika beban bunga ini nggak ada unsur cashnya, baru dikurangin. Tapi ini kan ada unsur cashnya ya, karena dikatakan telah dibayar. Nah, berarti nggak ada yang perlu dieliminasi atau ditambah. Seperti itu teman-teman. Beda hal ketika dia memakai direct method. Kayaknya ada. Oke, saya rasa cukup sampai sini
cukup sampai segini aja. Semoga teman-teman paham atas apa yang saya jelaskan. Saya pamit undur diri dan selamat belajar.